Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Hasibuan. Saya peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping etika publik. Sebelum kita masuk ke etika publik, pertama yang saya jelaskan itu nanti dari definisi, kode etik, dasar etika publik, lingkup etika publik, dan bentuk kode etika dan implikasinya. Yang pertama, definisi etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana yang baik atau benar. Sedangkan moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan keputusan yang mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kelompok khusus. Sudut pandang hanya ditujukan pada prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk ketentuan tertulis. Di sini ada 12 kode etik dalam ASN yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak menjadi konflik dalam tugasnya, memberikan informasi secara benar kepada pihak lain, dan tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas, dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai di pegawai ASN. Selanjutnya ada 15 nilai dasar etika publik Undang-Undang tahun 2015 nomor 5 pada pasal 4. Yang pertama, ASN itu harus memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengabdi kepada negara, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Terus, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah, mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik, menjunjung tinggi standar etika luhur, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam bekerja, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi lingkup etika publik itu ada 4. Yang utamanya itu fokus pada pelayanan publik berkualitas, relevan sebagai penimbang dan evaluasi, dan sebagai jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayanan publik, modalitas tindakan integritas. Selanjutnya tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi, etika pejabat itu cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, diskriminatif, terutama pada kalangan bawah. Di sini terjadi banyak diskriminatif, terutama kalangan bawah. Jadi ASN itu dituntut untuk netral, tidak ada keterkaitan dengan suatu kelompok atau partai politik dan sebagainya. Karena ASN itu sepenuhnya adalah pejabat publik yang memberikan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat. Yang selanjutnya, perilaku pejabat publik itu harus membutuhkan perubahan dari mindsetnya. Yang pertama, dari penguasa jadi pelayan, terus jadi dari wewenang jadi peranan, dan menyadari jabatan adalah amanah. Jika sudah demikian, maka pelayanan publik itu otomatis akan berubah. Jadi
Selanjutnya, bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri pegawai atau pejabat itu sendiri. Misalnya pada paham idealisme, pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal baik. Jadi apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak ke arah yang kebaikan itu. Jadi untuk itu perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS ini. Sebetulnya harus diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Jadi mudah-mudahan jika seorang ASN itu memegang dan teguh atas etika publik ini, mudah-mudahan memberikan pelayanan dalam masyarakat itu pun bisa sepenuhnya berdasarkan perannya. Jadi terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.